Halo guys, welcome to HD TV, channel yang menampilkan review film baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama saya Fauzi, inilah HD TV. Kali ini kita akan bahas film yang dirilis tahun 2010 berjudul 127 Hours. Film yang dibintangi oleh James Franco ini mengisahkan perjuangan hidup seorang pemuda yang bernama Aron Ralston, seorang pencinta alam yang terjebak berhari-hari di sebuah lembah gurun yang bernama Blue John Canyon. Penasaran bagaimana kisahnya? Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Adegan diawali dengan seorang pemuda yang tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. Pemuda ini bernama Aron Ralston, seorang pencinta alam yang berencana akan menghabiskan waktu akhir pekannya untuk berpetualang bebas di sebuah lembah yang bernama Blue John Canyon. Merasa ada yang kurang, Aron pun mencoba mencari pisau kecil serbagunanya di lemari bagian atas. Namun karena tidak bisa menjangkaunya, Aron mengira pisau itu telah hilang dan segera berangkat meninggalkan rumah. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan beberapa lama, Aron pun sampai ke tempat tujuan, sebuah lembah yang bernama Blue John Canyon. Namun karena masih malam dan masih lelah setelah menempuh beberapa lama perjalanan, Aron pun memutuskan untuk bermalam di mobilnya. Keesokan paginya, tampak Aron sedang menaiki sepeda yang memang dia persiapkan di malam sebelumnya. Dengan gembira, Aron mengayu kencang sepedanya, mengambil kamera, dan mendokumentasikan petualangannya pada sebuah handycam. Namun karena tidak fokus, tiba-tiba suatu hal menimpa dirinya. Bukannya malah kesakitan, Aron yang jatuh dari sepeda malah selfie dan tersenyum di depan kameranya. Singkat cerita, Aron pun melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan sepedanya terkunci di sebuah pohon. Aron pun berjalan kaki dan menyusuri bukit-bukit batu. Namun ketika sampai di sebuah puncak bukit kecil, Aron mendengar percakapan dua orang wanita yang tampak sedang tersesat. Aron yang berniat untuk membantu langsung turun mendatangi kedua wanita itu. Aron memperkenalkan diri kepada kedua orang wanita yang bernama Megan dan Christy tersebut. Megan dan Christy menjelaskan bahwa mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang bernama The Dome. Namun di tengah jalan, mereka tersesat dan tak tahu arah. Aron pun menjelaskan kepada mereka bahwa dia sudah hafal betul daerah tersebut. Dan Aron pun mengajak mereka berdua melewati jalur alternatif yang menarik dan tidak akan pernah mereka lupakan. Guaranteed best time you can have the cool way. All the way back in here. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah celah sempit berdinding batu dengan jurang kecil di bawahnya. Aron menjelaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia sudah terbiasa melewati jalur tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata adegan tersebut hanyalah prank dari Aron. Megan dan Christy yang sempat panik akhirnya tertawa lepas mengetahui Aron yang ternyata hanya mengerjai mereka. Mereka bertiga pun akhirnya bersenang-senang di danau kecil tersebut. Saking senangnya, mereka berulang kali melompat dari atas dan menceburkan diri di danau tersebut. Dan singkat cerita, setelah selesai bersenang-senang di tempat tersebut, mereka bertiga pun berpisah di sebuah persimpangan bukit. Megan dan Christy berencana untuk pulang, sedangkan Aron akan melanjutkan eksplorasinya menyusuri lembah Blue John Canyon.
Aaron yang berjalan kaki menyusuri lembah merasa senang bisa menghabiskan waktu akhir pekannya sesuai rencana. Dia pun berencana akan menginap 1 malam lagi di tempat itu, tempat yang menjadi tempat favoritnya selama ini. Sial bagi Aaron, ketika memanjat melewati sebuah celah sempit, dia salah memilih batu sebagai tumpuan. Batu itu roboh dan menimpa lengan Aaron. Hal inilah yang akan menjadi awal mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Karena tidak ingin berlama-lama di tempat itu, Aaron pun berusaha untuk menggeser batu yang menghimpit tangan kanannya itu. Dia berusaha menarik, mendorong, dan menendang batu tersebut. Namun semuanya sia-sia, karena batu itu tidak bergerak sedikit pun. Dengan bekal makanan dan minuman seadanya, dan dalam kondisi terjebak di tengah luasnya Blue John Canyon, Aaron pun sadar bahwa keselamatannya kini sedang terancam. Sesekali dia melihat jam di tangannya, dia pun kemudian berteriak memanggil Megan dan Christy dengan harapan mereka bisa mendengar teriakan dia. Namun kenyataannya, tidak ada yang menjawab teriakan tersebut. Namun Aaron tidak mau menyerah begitu saja. Dengan mengeluarkan semua peralatan yang dia bawa, kemudian dia mengambil sebuah pisau kecil yang ternyata tumpul dan mencoba mengikis batu dengan pisau tersebut. Namun lagi-lagi dia gagal, karena permukaan batu yang terlalu keras. Tak terasa hari pun berganti. Waktu sudah menunjukkan hari Minggu pada pagi hari. Aaron masih tampak berusaha untuk mengikis batu tersebut. Sampai akhirnya dia berhenti sejenak karena kehabisan tenaga dan kekurangan asupan makanan. Aaron yang lemas akhirnya tidur sejenak dan memimpikan masa kecilnya bersama ayahnya, di mana pertama kali dia diajak untuk berpetualang oleh ayahnya. Blue John Canyon. It's 3:05. Son, please try and get in touch with my parents and loose and roll on. Di siang harinya, Aaron yang semakin lemas dan setengah putus asa mencoba merekam videonya sendiri yang sedang terjebak. Di dalam rekaman tersebut, Aaron menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya, persediaan air yang semakin menipis, dan kondisi tangan kanannya yang tidak dapatkan sirkulasi darah selama 24 jam penuh. Hari pun kembali malam. Aaron yang semakin lemah mulai berhalusinasi tentang bayang-bayang masa lalunya, seperti saat dia bersenang-senang dengan teman-temannya, mengabaikan telepon dari ibunya, dan saat dia berada di tempat kerjanya. Don't mind if I do. Nothing urgent. Where are you going? Don't know yet. Sampai akhirnya tibalah hari Senin. Aaron yang terlihat mengikat kuat lengan bagian atas tangan kanannya mencoba untuk memotongnya. Namun pisau yang dia bawa terlalu tumpul untuk memotong. Hasilnya hanya beberapa goresan kecil yang tersisa di lengannya. Dia pun kembali merekam videonya dan menceritakan kejadian tersebut. That's a piece of shit too. Kept it in my. That's a piece of shit too. Kemudian pada siang hari yang terik, Aaron yang tampak semakin pucat kembali tertidur dan lagi-lagi mendapatkan mimpi tentang masa lalunya. Mimpi tentang seorang wanita yang nampak seperti kekasihnya. Namun belum selesai bermimpi, sesuatu hal pun terjadi.
Hujan deras disertai badai mengguyur tempat itu. Arus air yang sangat deras akhirnya mampu menggeser batu yang menghimpit tangan Aaron. Aaron pun segera bergegas berlari ke mobilnya, berkendara menuju rumah mantan istrinya, seorang yang sudah lama tidak dia temui. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Aaron. Kenyataannya, dia masih terjebak di Blue John Canyon. Kemudian dia lagi-lagi merekam videonya sambil mengucapkan permintaan maaf kepada orang tua, kerabat, dan para teman-temannya atas kelakuannya selama ini. Video itu pun diakhiri dengan kata-kata Aaron yang mengucapkan, "Aku cinta kalian semua." Kemudian nampak adegan Aaron meminum sisa airnya, mengambil pisau kecil yang sudah dia asah di permukaan batu, dan kemudian melakukan hal ini. Keesokan harinya di hari Rabu, Aaron terlihat sedang menonton videonya bersama Megan dan Christy. Karena persediaan airnya sudah habis, sesekali ia terlihat meminum air alaminya sendiri. Mendapati dirinya semakin pucat dan lemas, pikiran Aaron pun mulai kacau. Dia pun mulai berhalusinasi mengenai masa kecilnya, orang tuanya, mantan istri, bahkan John, tokoh penemu Blue John Canyon. Sadar akan pikirannya yang sedang kacau dan nyawanya yang sedang berada di ujung tanduk, Aaron pun harus berani memilih antara merelakan nyawa atau lengan kanannya. Dan akhirnya, dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya, Aaron pun melakukan sesuatu yang mengerikan. Tidak sampai di situ, Aaron yang harus bisa segera keluar dari tempat itu pun akhirnya mengeluarkan pisau kecil yang sebelumnya telah dia asah di permukaan batu. Lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang menjadi sebuah pemandangan horor dan membuat ngilu para penontonnya. Aaron pun akhirnya memilih untuk memotong tangannya sendiri menggunakan pisau kecilnya. Meskipun berat dan menyakitkan, namun keputusan itu harus dia ambil demi menyelamatkan nyawanya. Semangat yang semula hampir hilang, kini akan segera kembali, diiringi dengan Aaron yang berjalan menyusuri celah-celah bukit batu dan keluar dari tempat itu. Aaron yang selama 2 hari tidak minum air, akhirnya menemukan sumber mata air di bawah bukit. Namun ternyata perjuangan belum selesai. Aaron masih harus berjuang menuruni bukit yang tinggi menggunakan tali dan hanya satu lengan. Namun singkat cerita, Aaron yang berjuang dengan gigi akhirnya berhasil menuruni bukit itu. Meskipun harus dengan bersusah payah, dia pun akhirnya sampai di mata air itu dan langsung minum air sebanyak-banyaknya. Aaron yang sudah terserang dehidrasi juga langsung mencelupkan kepalanya ke mata air tersebut. Singkat cerita, Aaron kemudian meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menyusuri lembah gurun sejauh 4 mil. Dengan tenaga yang hampir habis dan luka parah di lengannya, Aaron beruntung
karena secara tidak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga yang akan berkemping di lembah tersebut. Aaron meminta air dan meminta mereka untuk menolongnya. Sampai bantuan pun akhirnya datang. Keluarga lain yang juga melihat hal tersebut akhirnya ikut membantu untuk menghubungi tim penyelamat setempat. Helikopter pun akhirnya datang dan nyawa Aaron Ralston berhasil diselamatkan. Adegan beralih ke 1 tahun kemudian. Aaron yang sudah sembuh dari lukanya kini mulai melakukan hobi dan aktivitas sehari-hari meskipun hanya dengan 1 tangan. Scene pun diakhiri dengan Aaron yang tersenyum bahagia melihat teman dan keluarganya. Sebuah adegan yang mengakhiri perjuangan hidup yang luar biasa dari seorang Aaron Ralston. Diangkat dari kisah nyata yang dikemas dengan alur yang apik dalam sebuah film, film ini mampu memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penontonnya. Terlebih dengan adegan-adegan perjuangan bertahan hidup yang luar biasa dari Aaron Ralston. IMDb rating untuk film ini adalah 7,6, sedangkan kami memberikan rating untuk film ini sebesar 7,7. Karena meski hanya menggunakan setting tempat yang terbatas, film ini mampu memacu adrenalin para penonton lewat adegan-adegan utama pada filmnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, komen, dan subscribe jika kalian berkenan. Saya admin mohon undur diri. Stay healthy and see you next time.